杀不死我的！谭云，谭爷爷，你别杀我！谭爷爷，求求你饶了我！ Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi fit atau terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua ni Tianjijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan setelah diumumkan oleh Subing terkait pertarungan Tan Yun menjadi akhir dari ronde pertama. Tentu Meng Yi jadi begitu khawatir, takut kalau kekasihnya itu bakal kenapa-kenapa. Namun berbeda dengan para murid lainnya, mereka seakan tidak sabar melihat seberapa kuatkah kekuatan Tan Yun ini. Begitu juga dengan para tetua di sana, semuanya ikut penasaran nih. Si Taisan yang bakal menjadi musuh Tan Yun itu memperingatkan agar dia menyerah saja. Atau bakal dia buat hidup Tan Yun lebih parah daripada kematian. Waduh, dia mengingat selain membuat anak gurunya si Wuhong itu cacat, Tan Yun juga sudah membantai seniornya Paisu. Namun Tan Yun cuma tersenyum dan geleng-geleng kepala saja. Sehingga tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun akhirnya dimulai. Segera Tan Yun menggunakan langkah Hong Meng dan melancarkan tendangan langsung mengenai mukanya, membuat Taisan mencium kakinya Tan Yun sampai terpental jauh. Segera Taisan melompat untuk melancarkan serangan pembantai. Wuhong sangat tidak sabar melihat muridnya membantai Tan Yun di tempat ini, sehingga adu tinju pun akhirnya terjadi. Nampaknya Master Tan Yun unggul dalam hal kekuatan guys. Benar saja si Taisan itu dipentalkan olehnya. Tapi saat Tan Yun ingin menyerang, Taisan dengan sigap mengeluarkan palunya. Membuat Tan Yun pun auto gagal menyerangnya. Tan Yun pun segera berakting seakan-akan dia takut dan memancing Taisan untuk menyerang duluan. Dan benar saja, saat Taisan menyerang, palunya pun ditahan dengan mudah hanya dengan satu tangan saja. Tidak lupa dia menggunakan api Hong Meng untuk membakar habis palunya sampai hancur. Dan Taisan pun akhirnya terkena imbas. Selain palunya hancur, sekarang setengah tubuh Taisan itu terkena bekas luka bakar. Taisan mulai ketar-ketir, dia ingin kabur tapi segera dihentikan oleh Tan Yun. Adu kekuatan sempat terjadi lagi, tapi pada akhirnya Taisan dipantulkan ke bawah itu sampai memutuskan lengan kirinya. Waduh. Si Wuhong itu langsung panik dan menyuruh Taisan itu segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Orang-orang shock berat melihat seniornya dibantai habis-habisan. Begitu juga dengan ketua Tantai yang cukup terkejut. Belum menyerah, Taisan bangkit kembali dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ini merupakan tubuh martial segel bintang transformasi jiwa darah. Ya, bisa disebut juga sebagai metode rahasia jiwa binatang gitu guys. Katanya hanya murid dari gerbang peri dari ranah pemurnian jiwa lah yang bisa melatih metode rahasia ini. Tapi si Taisan masih berada di ranah jiwa janin tahap penyempurnaan tapi bisa ya. Dengan perubahan ini juga dipastikan Tan Yun bakal terbantai karena ranah Taisan meningkat sampai pemurnian jiwa tingkat 2. Orang-orang percaya setelah ini juara daftar naga itu bakal dimenangkan oleh Taisan. Melihat kekuatan muridnya, sang guru menjadi penasaran nih. Kapan sebenarnya murid ini berhasil melatih metode rahasia jiwa binatang?
Saking semangatnya, dia ingin pamer ke semua orang tentang muridnya ini. Taisan memastikan transformasi darah ini cukup untuk membantai Tan Yun. Walaupun dia baru menyempurnakannya ya sekitar 3 bulan yang lalu, tapi bisa dibilang sudah cukup kuat. Taisan sangat percaya diri nih. Dia mengatakan kalau juara daftar naga tahun ini bakal diambil oleh divisi jiwa binatang mereka. Pede banget dia. Makanya Taisan terus menyembunyikan kekuatannya ini sampai waktu yang tepat. Barulah dikeluarkan. 徒儿想给您一个惊喜，我们兽魂一脉才是最强的。 Melihat wujudnya seperti itu, Meng Yi jelas khawatir. Taisan memastikan kematian semua senior jiwa binatang itu akan dibayar dengan nyawanya Tan Yun. Tan Yun sangat ingin melihat seberapa kuat dirinya yang sudah berubah ini. Formasi pedang Hong Meng pun akhirnya dikeluarkan. Sekitar 3-4 pedang dengan atribut berbeda itu diaktifkan Tan Yun. Dia pun menggabungkan semua pedangnya dan menciptakan sebuah domain. Mereka tidak tahu domain apakah ini. Xiao dan Meng Yi sampai kebingungan. Teknik apakah yang bakal dikeluarkan Tan Yun lagi? Apalagi saat ini, si Taisan yang ada di dalamnya pastinya makin bingung dengan kekuatan apakah ini. Semua orang yang melihatnya tentu bertanya-tanya kekuatan apa yang kini dikeluarkan Tan Yun. Tapi Taisan tidak takut. Dengan arogannya dia masihlah berlagak sombong di hadapan Tan Yun. Setelah formasi pedang terbentuk, tentu mereka pun memulai pertarungannya. Di saat ini, semua orang tak mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam formasi itu, guys. Strategi Tan Yun ini memanglah mantap. Selain membatasi musuhnya, formasi pedang juga diniatkan untuk menutupi kekuatan sesungguhnya kepada semua orang. Meng Yi terlihat sangat khawatir dengan perubahan Taisan yang akan bertarung dengan Tan Yun. Seperti biasa, Taisan dengan pedenya lantas memulainya dengan mengatakan kalau dirinya akan menghancurkan Tan Yun dan tentu akan membantainya. Tapi perkataan itu seperti angin lalu yang biasa digaungkan oleh semua musuhnya loh. Dengan senyuman, Tan Yun juga memulai pertarungannya dan dengan itu ia pun menggunakan teknik aliran waktu. Sebuah ledakan juga seketika terlihat dari luar formasi hingga membuat semua murid auto penasaran sampai para tetua yang melihat ini juga semakin penasaran. Dan yang pasti wajah si Wuhong mulai sedikit berubah nih. Terbukti teknik aliran waktu itu mampu membuat pergerakan Taisan menjadi sangat lambat. Bahkan tak hanya itu, teknik ini selain menghentikan pergerakan juga bisa menghempaskan teknik Taisan. Kekuatan Tan Yun terbilang sangat luar biasa. Taisan sendiri itu sampai memuji kalau teknik aliran waktu Tan Yun sebenarnya lebih kuat dari praktisi lain. Namun pujian itu seperti angin segar bagi Tan Yun nih. Karena sebelumnya ia mengatakan kalau Tan Yun ingin sekali melihat kekuatan Taisan ketika sudah menjadi monster. Ia sangat ingin merasakan seberapa kuat sih praktisi yang menggunakan teknik rahasia jiwa binatang. Tak berbasa-basi lagi, Tan Yun segera bergerak dan dalam sekejap dia berada di depan, tepat di depan Taisan dan langsung meninjunya. Nampaknya keinginan Tan Yun ini hanyalah untuk menyiksa si Taisan ini loh. Benar saja, setelah beberapa kali meninjunya, Tan Yun membenarkan kalau perubahan Taisan ini memanglah sangat kuat. Terbukti si Taisan masih terlihat mampu berdiri, bahkan mampu kembali melakukan sebuah serangan. Tapi hal itu sudah sia-sia guys. Tan Yun memang sudah tak dapat ditandingi. Kekuatan mental beserta formasi pedang tentulah hal itu membuatnya itu menjadi kuat. Karena Tan Yun bisa berpindah tempat sesuka hati di dalam formasinya. Masih saja belum menyerah, si Taisan terlihat langsung meledakkan kekuatannya dan kembali terjadi pertempuran. Sebuah ledakan seketika muncul hingga auranya keluar dari dalam formasi. Sebenarnya Tan Yun tak ingin membantai Taisan dikala Taisan berani mengaku kalah di depan dirinya. Tapi karena si Taisan masihlah kekeh dan belum menyerah, dengan itu tak ada pilihan lain selain membantainya juga. Tak membuang banyak waktu, Tan Yun kemudian kembali menggunakan teknik mentalnya disertai dengan pecahan pedang yang siap menghujamnya. Ratusan hingga ribuan bilah pedang mulai terlihat menyerang Taisan.
Jelas situasinya tak menguntungkan nih, membuat ia pun memutuskan untuk kabur dan menghindari serangan Tan Yun itu. Situasi di dalam formasi yang sangat mencekam membuat Si Wuhong kembali merasa khawatir karena jika Taisan kalah, maka Si Wuhong itu tak memiliki lagi murid yang kuat. Namun nampaknya kekhawatiran itu pastinya akan dikabulkan Tan Yun, di mana ia terlihat masih terus menyiksanya dan membuat si Taisan sudah tak berkutik. Dirinya tahu kalau pertarungannya dengan Tan Yun memang sulit dimenangkan. Dengan itu, ia pun kembali memutuskan untuk kabur dan terus menghindari Tan Yun. Tapi karena dirinya sudah masuk ke dalam formasi Tan Yun, jadi kemanapun ia kabur pasti sekejap Tan Yun bisa mengejarnya dan kembali menyiksanya. Masih saja guys, Taisan ini sangat kuat ya. Bahkan membuat Tan Yun pun menjadi kaget karena semua pukulannya itu tidaklah mempan. Namun apa yang terjadi nih? Ya, Tan Yun akhirnya mengeluarkan senjata pedang dan kembali menyerangnya. Kali ini sudahlah jelas, si Taisan tak mampu lagi menahan serangan pedang Tan Yun. Yang akhirnya ia pun menyerah dan memohon agar Tan Yun tak membantainya. Tan Yeye,你别杀我. Bahkan si Taisan mencoba menyuap Tan Yun dengan harta yang dimilikinya. Tapi jelas Tan Yun menolaknya dan kini langsung kembali menyiksanya. Semua orang para murid jiwa binatang mereka bertanya-tanya mengenai senior Taisan yang belum juga keluar setelah setengah jam pertarungan telah berlalu. Mereka tak tahu kalau sebenarnya yang akan dibantai itu bukanlah Tan Yun, melainkan senior mereka sendiri. Di akhir hayatnya, si Taisan terus mengoceh hingga mencoba menyuap Tan Yun dengan semua hal yang dimilikinya. Tapi kembali Tan Yun tak menghiraukannya dan akhirnya membantainya. Langsung saja formasi pedang pun dinonaktifkan dan kembali di sana hanya tersisa Tan Yun yang masih berdiri. 我有个表妹，是神魂仙宫6大美女之一。快看，剑阵要破了！啊！ Melihat hasil pertarungannya, semua orang menjadi kaget dan tak percaya kalau Taisan sebenarnya telah tewas dengan sangat menyedihkan. Selain para murid, di plafon tinggi Si Wuhong juga sangat sedih dan merasa kalau hidupnya kini sudah hancur lebur karena semua muridnya sudah tak tersisa dan dengan itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.